Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawa'alah wa la hawla wa la quwata illa billah il aliyul azim. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah yang perlu kita sebutkan, kita lantunkan pada pagi hari ini selain takbir, tahmid, tasbih, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keberkahan-keberkahan di dalam hidup kita dan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih bermakna pasca melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita yang mudah-mudahan tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah pasca bulan suci Ramadan. Artinya Ramadan memiliki makna yang besar dalam merubah diri kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kaum muslimin dan muslimat khususnya yang ada di Indonesia melaksanakan sholat Idul Fitri secara bersama-sama. Walaupun ada sebagian saudara-saudara kita yang melaksanakan Idul Fitri kemarin, ini merupakan sesuatu yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul sebuah perbedaan yang terjadi, maka disitulah harusnya menjadi sebuah kenikmatan tersendiri bagi kita untuk bagaimana menjadikan perbedaan ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencoba untuk tahun-tahun ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi perbedaan, sehingga kita bisa melaksanakan Idul Fitri secara bersama-sama, mengumandangkan takbir, tahmid, dan tasbih bersama-sama. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai melaksanakan salah satu bagian daripada rukun Islam, yakni melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan Allah tuangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan haruslah menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Ramadan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan atau puasa yang kita laksanakan merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sehingga ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama-sama melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, maka di saat itulah kenikmatan yang Allah berikan untuk kita menyadari betul bahwa kita hanyalah manusia biasa, manusia yang penuh dosa, manusia yang penuh dengan kesalahan, sehingga Ramadan diharapkan mampu merubah diri kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimakumullah, setidaknya Ramadan memberikan pelajaran penting bagi kita. Ramadan harus mampu merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi jangan sampai kita menyamakan antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Kita menyamakan Ramadan dengan tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Paling tidak Ramadan yang kita laksanakan kemarin harus mampu
dan 4 karakter muslim yang terbaik, yang insya Allah ini akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk menjadikan diri kita orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter yang pertama yang dilahirkan oleh Ramadan yang pertama adalah Ramadan harus mampu melahirkan orang-orang yang memiliki sahihul akidah, salimul akidah, akidah yang terbaik. Walau bagaimanapun ayat yang menjelaskan tentang Ramadan itu dipanggil yang pertama adalah orang yang beriman. Artinya konsep iman di sini adalah mereka yang senantiasa memiliki akidah yang lurus, akidah yang terbaik, akidah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ketika kita melaksanakan sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakinkan diri kita agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sehingga akidah yang lurus harus lahir dari pribadi-pribadi yang mantap puasanya. Akidah yang lurus harus lahir dari mereka-mereka yang puasanya terbaik. Ketika dia memberikan puasa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setidaknya ada perubahan prinsip dalam hidupnya untuk mematangkan dirinya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ramadan yang sudah kita laksanakan 30 hari kemarin setidaknya harus mampu melahirkan orang-orang yang memiliki akidah yang salim, akidah yang terbaik. Karena ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga akidahnya, menjaga niatnya, menjaga imannya hingga mengakhiri hidupnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhir dari hidup kita adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang muslim yang taat, muslim yang memiliki akidah yang kuat. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua adalah sahihul ibadah. Kan akidahnya dalam bentuk ibadah kesehariannya. Puasa yang kita laksanakan merupakan ibadah yang tertuang dalam rukun Islam, dan ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Mukmin yang terbaik adalah mukmin yang mampu mengimplikasikan akidahnya yang tadi dia miliki dalam bentuk ibadah-ibadah yang dia lakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya hidup kita ini adalah tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang melaksanakan ibadah, yakinkan ibadahnya itu dengan niat yang benar. Yakinkan bahwa ibadahnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam bulan suci Ramadan kita mampu melahirkan diri kita dengan ibadah yang terbaik. Kita lihat di dalam bulan suci Ramadan kita mampu bangun malam, kita mampu qiyamul lail, kita mampu menghatamkan beberapa kali dalam bacaan Al-Quran kita. Kita mampu bersedekah, kita mampu berbuat ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Harusnya efek daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dampaknya harus berdampak dalam kehidupan keseharian kita untuk 11 bulan ke depan. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang memiliki ibadah yang terbaik. Pastikan bahwa ibadah kita yang kita berikan kepada Allah ibadah yang terbaik. Karena ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik kepada kita. Persoalannya, apakah kita yakin dengan ibadah yang sudah kita lakukan saat ini? Jangan sampai datangnya Ramadan, perginya Ramadan, tidak ada sesuatu yang membekas dalam kehidupan kita. Ini bisa menjadi pertanyaan besar bagi diri kita. Apakah Ramadan yang sudah kita lakukan selama ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah mungkin Ramadan hanya sekedar menjadi batu loncatan kita mencapai Idul Fitri? Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang ketiga yang harus lahir dari rahim Ramadan, yakni orang yang memiliki matinul khuluq, orang yang memiliki akhlak yang baik. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia-manusia yang jujur. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia-manusia yang disiplin. Kita lihat saya dalam kehidupan Ramadan kita. Kita bisa datang tepat waktu ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kita bisa datang tepat waktu ke masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang walaupun hukum dari ibadah itu adalah hukumnya sunnah,
Tapi harusnya pasca dari Ramadan itu harus melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang terbaik. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Sehingga Ramadan yang sudah mendidik kita kurang lebih 1 bulan kemarin harus berdampak dari perilaku-perilaku kita. Karena apa? Karena kalau kita lihat efek dari ibadah yang sudah kita lakukan itu harus tercermin dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi jangan sampai orang ibadahnya baik tapi perilakunya nggak baik. Nah, ini bertolak belakang dengan kehidupan sesungguhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya baik, orang zakatnya baik, puasanya baik, harusnya puasa berimpact kepada perilaku kesehariannya. Karena itu kan janji Allah. Kalau orang sholatnya baik, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya baik, maka Allah sendiri yang akan menjamin perilaku kehidupannya sendiri. Artinya kalau dia sholatnya baik, efek dari sholatnya, efek dari puasanya, efek dari ibadah-ibadah yang dia lakukan itu akan tercermin dalam kehidupan kesehariannya. Persoalannya saat ini, banyak orang yang sholat, banyak orang yang zakat, banyak orang yang puasa, tapi tidak ada dampak dalam kehidupan kesehariannya. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang salah dalam ibadahnya sehingga ibadah yang dia lakukan tidak berdampak dalam kehidupan kesehariannya? Sehingga Ramadan yang sudah kita laksanakan selama 30 hari kemarin harus berdampak dalam kehidupan kita, harus memiliki efek dalam akhlak kita, menjadi pribadi-pribadi muslim yang terbaik. Muslim yang terbaik adalah muslim yang mampu memiliki akhlak yang terbaik. Karena pada sesungguhnya efek dari ibadah kita, efek dari akidah kita adalah bagaimana kita memiliki akhlak yang terbaik. Akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap orang lain, akhlak terhadap keluarga kita, akhlak terhadap lingkungan kita, bahkan akhlak terhadap bangsa dan negara saat ini yang sedang terjadi di Republik ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Ramadan harus mampu melahirkan nafi'un li ghairihi. Ramadan harus mampu melahirkan orang-orang yang punya manfaat. Rasulullah SAW menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang punya nilai manfaat bagi orang lain. Umat Islam adalah umat yang punya nilai. Umat Islam adalah umat yang punya dampak hidupnya bagi orang lain. Sehingga keberadaan umat Islam harus menjadi problem solving dalam setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Indonesia adalah bangsa yang mayoritas umat Islam. Harusnya ketika kita menjadi bangsa mayoritas, maka disitulah harusnya ada kedamaian, ada keselamatan, ada keberkahan di dalamnya. Karena apa? Karena Islam mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang-orang yang punya nilai manfaat. Nah, Ramadan yang sudah kita laksanakan kemarin harus menjadi dampak, harus berefek dalam ibadah kita, harus berefek dalam akhlak kita, harus berefek dalam kehidupan keseharian kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan baik apabila kita mampu membangun hubungan kita sama muslim. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan yang sudah kita laksanakan selama 30 hari kemarin harus menjadi nilai bagi kita. Setidaknya membentuk pribadi, membentuk akhlak, membentuk karakter individu kita. Sehingga pasca dari Ramadan itu kita menjadi orang yang soleh, orang-orang melaksanakan ibadah pasca bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya ujian bukanlah di bulan suci Ramadan, tapi 11 bulan pasca Ramadan itu sendiri. Apakah ada efek dari Ramadan yang kita lakukan? Hitung-hitung saja usia kita saat ini. Berapa kali kita melaksanakan Ramadan? Berapa kali kita berlebaran? Tapi apakah lebaran kita, apakah Ramadan kita itu memiliki dampak dalam kehidupan keseharian kita, ataukah malah sebaliknya Ramadan hanya sekedar batu loncatan kita untuk menuju ke bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan ini sebagai bagian dari pelajaran kita untuk menghadapi Ramadan tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk yang terbaik. Barakallahu wa lakum fil Qur'an adzim
wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib lagi-lagi mengingatkan kepada diri khatib dan juga para jamaah sekalian rahimakumullah agar bagaimana kita mampu mengimplementasikan Ramadan yang sudah kita lakukan selama 30 hari ini dalam kehidupan keseharian kita. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa Ramadan tahun yang akan datang kita akan dipertemukan kembali. Ramadan pasti akan kembali datang, tapi kita belum tentu diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan Ramadan. Artinya ketika datangnya Ramadan, perginya Ramadan harus menjadi nilai penting dalam kehidupan kita. Ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk hadir di bulan suci Ramadan, maka di saat itulah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yalhudiyal hajat. Allahumma rahaqqa wa arinal batilal batilal warzuqna tinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya Rabbi ghfirli wa liwalidayya Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri. Ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi puasa kami ya Allah. Mungkin masih banyak kekurangan yang kami dapati ya Allah dalam pelaksanaan Ramadan tahun ini ya Allah. Maka panjangkanlah usia kami agar kami bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan jadikan kami orang-orang yang mampu merubah diri kita, merubah hidup kami ya Allah menjadi hidup yang terbaik sesuai dengan apa yang Engkau contohkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, mungkin dosa orang-orang tua kami yang telah mendahului kami. Mungkin banyak yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki salah dan dosa terhadap orang tuanya. Momentum hari ini menjadi momentum bagi kami untuk istighfar. Mohon ya Rahman, masih ada maupun yang ada, berikan kesempatan kepada kami untuk, ataupun kalau mereka telah tiada, lapangkan kuburnya ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, Yang kuasa ya Allah, Engkaulah yang maha tahu segala kekurangan kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Karena kami tahu mereka juga adalah manusia biasa yang punya salah dan dosa ya Allah. Jadikan bangsa ini bangsa yang terbaik ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami yakini bangsa ini berada di tangan-Mu ya Allah.
Berikan yang terbaik ya Allah. Ya Allah yang Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin, ya Muhammad ya Aziz. Berikanlah kebaikan kepada kami, kebaikan di dunia. Doa-doa kami selama ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kebahagiaan. Dosa-dosa keluarga kami ya Allah, anak kami, istri kami, orang tua kami. Engkaulah yang maha kuasa, Engkaulah yang maha kuasa ya Rahim. Tunjukinlah kepada kami kebaikan itu ya Allah. Sampaikanlah kami pada Ramadan tahun yang akan datang, karena tidak ada satupun juga makhluk di muka bumi ini yang bisa menjamin bahwa dia akan dipertemukan dengan tahun yang akan datang, kecuali karena izin-Mu ya Allah. Jadikan setiap datangnya Ramadan, perginya Ramadan berdampak dalam kehidupan kami ya Allah. Ada efek dalam kehidupan kami. Setidaknya kami menjadi orang yang lebih baik ya Allah. Rabbana kami jalan yang benar, jalan yang Engkau tunjukkan kepada Nabi dan Rasul-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, jauhkanlah kami dari segala macam kemaksiatan ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam musibah ya Allah. Musibah keluarga kami, musibah masyarakat kami, musibah bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Allah, Engkaulah maha kuasa di atas segala-galanya. Engkaulah yang maha berikan kesempatan kepada kami untuk menghadapi bulan suci Ramadan tahun ini, dan berikanlah kesempatan kepada kami untuk Ramadan tahun yang akan datang. Rabbana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Kepada mereka, dan berikanlah keikhlasan kepada mereka. Macam musibah, jika menjadi yang terbaik. Al-fir lana wa tarhamna fid dunya. Terimalah doa-doa kami, terimalah munajat kami pagi hari ini. Jadikan kami orang-orang tetap istiqomah melaksanakan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah adzabannar. Ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.